warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nunis Triasari dari PJJ Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pertama saya di mata kuliah Komunikasi Massa. Yang dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari, Eshum MIKOM. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Langsung saya share sebentar. Baik, di sini topik yang akan kita bahas adalah pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media dapat menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak. Di sini saya mengambil judul kampanye politik Pilpres 2024 yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Yang pertama ada outline. Di sini ada 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kedua pengamatan, kemudian yang terakhir ada penutup. Dengan melakukan pengamatan ini, kita diharapkan dapat menilai lebih dalam, juga melihat dari berbagai sisi, sehingga tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan akan memilih siapa dalam pemilu Pilpres yang akan diadakan pada bulan Februari 2024 nanti. Karena keputusan yang akan kita ambil dalam memilih calon pemimpin negara dapat menentukan masa depan negara kita. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu pengaruh media massa yang ditimbulkan oleh pesan media dapat menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak. Merupakan melakukan pengamatan pada sebuah tayangan program acara atau berita di media massa terkait kampanye politik Pilpres 2024 selama 5 hari berturut-turut. Mendeskripsikan isi konten, memberikan opini dan kesimpulan terhadap berita-berita tersebut. Kemudian kita masuk ke bab 2, masuk ke dalam pengamatan. Hari pertama, saya menonton berita di channel YouTube CNN Indonesia. Durasinya itu 6 menit 23 detik. Topiknya berjudul kampanye hari pertama Pilpres 2024. Jadi di hari pertama kampanye Pilpres 2023 ini mulai dilakukan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden di sejumlah wilayah. Sesuai nomor urut, capres dan cawapres dengan nomor urut pertama yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar melakukan kampanye perdana di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara. Tanah Merah sendiri dipilih menjadi kawasan utama untuk menjalani kampanye perdana ini karena merupakan salah satu lokasi yang sakral bagi Pak Anies karena Tanah Merah merupakan lokasi kick-off saat ia menjalani pemilihan gubernur di DKI Jakarta pada beberapa tahun lalu. Selanjutnya, Bapak Anies akan bergerak menuju 4 titik kampanye lain, yaitu di Gor Ciracas, Bogor, dan malam harinya akan mengikuti deklarasi tentang transisi energi yang akan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian untuk Capres dan Cawapres nomor 2, ada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Pada hari pertama, kampanye ini tidak dimanfaatkan untuk kampanye oleh Mas Gibran, tetapi tetap berkantor seperti biasa pada pagi harinya. Karena saat ini Mas Gibran masih berstatus sebagai wali kota Solo. Kemudian yang terakhir ada Capres dan Cawapres dengan nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Hari pertama kampanye, Bapak Ganjar berkunjung ke Merauke, Papua. Selanjutnya, dari perbatasan Sota, Bapak Ganjar akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama termasuk Uskup Agung Keuskupan Merauke. Kemudian di pengamatan hari kedua, saya menonton channel YouTube TV One News. Durasi tonton agak lama nih, 30 menit 3 detik. Dengan topik Pilpres 2024 satu putaran. Mungkinkah? Jadi kampanye Capres dan Cawapres 2024 sudah berlangsung 1 pekan. Para Capres dan Cawapres berupaya meraih simpati dan dukungan untuk meraih suara pemilih. Ketiga pasang kandidat pun penuh percaya diri akan memenangkan Pilpres 2024 dengan hanya 1 putaran saja. Artinya, Capres dan Cawapres harus mendapatkan suara sah sebanyak 50% plus 1 untuk menjadi pemenang atau setidaknya 20% suara dari setiap provinsi tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Hal ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 berdasarkan KPU
pada 2 Juli 2023 sebanyak 204.807.222 pemilih. Syarat pemilu satu putaran pasangan capres dan cawapres harus mendapatkan 102.406.611 suara. Mungkinkah Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran saja? Kemudian di hari ketiga pengamatan, saya juga menonton YouTube CNN Indonesia yang berdurasi 2 menit 38 detik. Topiknya respon cawapres soal tak adanya debat khusus cawapres. Nah, soal debat khusus capres dan cawapres ini akan berlangsung seharusnya 5 kali dengan format 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres, seperti yang tertuang pada PKPU nomor 15 tahun 2023, pasal 50 ayat 1 tentang debat Pilpres. Debat pertama akan berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Caimin menanggapi dengan santai kebijakan KPU tersebut. Dia menyebut tidak mempermasalahkan kebijakan KPU menghapus debat cawapres. Capres nomor urut 3, Mahfud MD juga menanggapi dengan santai keputusan KPU yang tidak mengadakan debat capres pada Pilpres ini. Calon pendamping Ganjar Pranowo ini mengaku siap-siap saja terkait dengan tidak adanya debat cawapres. Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto, membantah tudingan cawapres dari koalisinya Gibran Rakabuming Raka tak percaya diri menghadapi debat capres dan cawapres pada 12 Desember mendatang. Di hari keempat, saya juga menonton YouTube CNN Indonesia yang berdurasi 4 menit 18 detik dengan tema mengubah konten debat KPU tak konsisten. Wacana penghilangan debat capres yang terpisah dengan wacana penghilangan debat cawapres yang terpisah dengan capres menimbulkan polemik serta kritik terhadap ketentuan tersebut. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum konsisten menjalankan aturan mengenai debat calon presiden dan calon wakil presiden. Titi menjelaskan debat telah diatur pada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, agenda debat juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Dengan adanya kritik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya permasalahan yang terjadi di dalam tubuh KPU, diharapkan KPU dapat melakukan evaluasi agar tahapan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian di hari terakhir pengamatan saya, di hari kelima, saya menonton narasi Najwa Shihab yang berdurasi 3 menit 39 detik. Topiknya masih mengenai debat cawapres 2024 yang berjudul ngedebatin debat capres-capres 2024. Berdebat soal debat itu yang menjadi topik belakangan ini. Ribut-ribut terjadi begitu KPU mengumumkan rencana format debat yang lain dari sebelumnya. Jadi maunya KPU sekarang paslon maju debat selalu berdua, tidak boleh terpisah layaknya sandal jepit kanan dan kiri. Akibatnya para buzzer dan pendukung masing-masing paslon saling menuding bahwa ini seperti akal-akalan. Kandidat lawan tidak siap atau takut maju sendirian. Ujung-ujungnya KPU membantah kabar dihapusnya debat khusus cawapres. Tetap ada, hanya didampingi pasangannya. Semua kegaduhan ini semestinya tidak terjadi jika KPU sejak awal lebih independen dan berlaku tegas sebagai penyelenggara yang otoritatif. KPU seharusnya mengutamakan pemilih, bukan peserta. Karena yang paling kita mau dan kita butuh dengar adalah debat bermutu antar capres. Debat berbobot antar cawapres, bukan jerit-jeritan antar tim ses. Masuk ke bagian penutup. Di sini ada respon dan opini. Setelah saya menonton kelima berita di atas, menurut pengamatan saya pribadi, pasangan capres dan cawapres periode kali ini belum ada yang meyakinkan 100%. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
KPU yang seharusnya menjadi penyelenggara pesta demokrasi ini juga terlihat tidak independen karena dengan mudahnya mengubah format debat, khususnya debat cawapres kali ini. Debat capres dan cawapres dengan format 3 kali debat capres dan 2 kali debat capres itu sudah tertulis pada pasal 277 ayat 1 UUD nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun, dengan mudahnya KPU mengubah dan tidak mengikuti sesuai yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar tanpa alasan dan maksud yang jelas. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kita sebagai masyarakat jangan terlalu dini dalam mengambil suatu kesimpulan tanpa melihat lebih jeli sebuah kasus dan topik perbincangan. Lihatlah beberapa berita dengan topik perbincangan yang sama, namun dari berbagai sumber. Setelah dipahami dengan baik, barulah kita dapat membuat sebuah kesimpulan dari perbincangan tersebut. Kesimpulan dari pengamatan saya selama 5 hari ini adalah kampanye pemilihan capres dan cawapres belum lama dimulai, namun atmosfer kompetisi sudah sangat terasa. Karena waktu yang mereka miliki kurang lebih hanya sekitar 70 hari, sehingga hingga hari pemilihan yang akan jatuh di bulan Februari 2024. Saling tuding juga tidak luput mewarnai kampanye periode ini. Masyarakat kemudian mempertanyakan kredibilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu periode 2024 ini. Masyarakat menganggap KPU tidak independen dan mengedepankan salah satu kepentingan paslon. Menjadi pemimpin negara ini memang bukan tugas yang mudah dan main-main. Semua gerak-gerik, program kerja, visi dan misi, hingga janji-janji para capres dan cawapres menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Dan yang terakhir, ini beberapa referensi channel YouTube yang saya tonton. Jika dari teman-teman ada yang mau menonton beritanya juga. Baik, berikut penjelasan dari saya mengenai pengamatan saya selama 5 hari dalam menonton dan mengamati berita politik akhir-akhir ini yang sedang ramai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.